Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan yang jawab salam saya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang punya utang utangnya lunas, yang bininya baru atur biar nambah. Amin aja, nambah sama amin aja sudah kagak. Saya juga nggak ngaminin ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru saya, sahabat saya, Ustadz Herman dan Ustadz Syafir Ahmad. Mudah-mudahan beliau berdua panjang umur, sehat walafiat, hidupnya berkah. Amin apa amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Kalau kita doain orang, kita didoain lagi, ya. Kan kita semuanya butuh doa. Buat semua yang hadir saya doain, mudah-mudahan hidupnya berkah, anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini bisa duduk di Masjid At-Taqwa. Bisa kita mendengarkan ilmu dan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat dan nikmat yang paling utama yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Yang dengan sebab dua nikmat itu, kata Habib Usman di Betawi, dengan dua sebab nikmat Islam dan nikmat iman menyebabkan menjadi lantaran sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kultum zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat di akhir Ramadan. Kita biasanya semuanya pada bayar zakat fitrah. Karena sebetulnya zakat itu dari awal Ramadan udah dibolehkan zakat fitrah. Begitu masuk bulan Ramadan boleh zakat fitrah. Keluarin zakat fitrah kita. Karena dengan berzakat itu Allah berikan keberkahan. Zakat yang berarti tumbuh, bersih, berkembang. Orang yang berzakat berarti dia membersihkan dirinya. Dan yang pasti zakat perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah wa atuz zakat. Dua ini. Aqimis shalah wa atuz zakat, selalu branding kata orang Betawi. Selalu berduaan perintahnya. Salat, zakat. Orang yang salat dia mengeluarkan zakat. Salat hubungannya kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Salat ya, kayak tadi kita salat. Hubungannya langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau zakat dua hubungannya. Yang pertama ke Allah, yang kedua kepada lingkungan kita. Kepada sahabat kita, kepada sanak famili kita. Tuh zakat. Jadi ada dua hubungan. Yang pertama, zakat Allah perintah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat. Jadi zakat itu diambil sebetulnya. Jadi kalau ada orang miskin datang ke rumah kita minta zakat, berikan. Jangan ditolak. Dan
Kadang-kadang orang datang minta zakat, jangan ditolak. Kalau emang ada kasih. Kalau kita udah siapin kasih. Makanya selagi bulan Ramadan datang, anak kita berapa, keluarga kita berapa, siapin tuh zakat, berapa kantong nih beras. Atau duit, taruh nih duit yang halal, cari. Sebab kan ada duit yang remeng-remeng, ada duit haram, ada duit nggak jelas, subhan. Cari yang buat zakat yang halal banget, gitu. Jangan duit kagak jelas, orang boleh bagi, mungkin dari bagaimana, ya. Mungkin pokoknya nggak jelas tuh duit, jangan. Cari duit yang paling bersih. Mama gaji kita nih, gaji pokok segini, ya gaji kita ambil nih, ini buat zakat yang bersih. Zakat membersihkan diri, tuzakihim, agar diri kita jadi bersih dengan zakat. Makanya keluarin zakat fitrah. Jangan sampai ditunda-tunda. Kewajiban zakat fitrah mulai wajib dari kapan? Pas begitu beduk maghrib akhir Ramadan, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang afdalnya kapan? Sebelum berangkat sholat Id. Itu afdalnya. Ada waktunya makruh kapan? Setelah Id. Dia baru bayar zakat fitrah, makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram zakat fitrah. Kalau udah masuk lagi tanggal 2 Syawal, beduk maghrib, tanggal 1 Syawal udah lewatnya, udah maghrib, itu jatuhnya udah haram. Dikatakan kodok. Nah, uzubillah min dzalik, jangan sampai demikian kita orang Islam. Zakat kewajibannya kita yang Allah perintah subhanahu wa ta'ala kepada kita setiap muslim, dan orang yang mengeluarkan zakat itu naik dia punya ibadah Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Shawma abdi mu'allatun." Puasa seorang hamba itu tergantung benas sama wal ard, antara langit dan bumi. Ibadah Ramadan kagak naik, dia tergantung antara langit dan bumi. Sampai kapan? Hatta dia zakat al-fitri, sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya baru naik. Hadirin rahimakumullah, keluarkan zakat. Zakat itu juga memberikan kita kepedulian sosial kepada sesama kita. Zakat melatih orang kaya biar dia jadi orang kaya yang pelit. Zakat juga menjadikan orang miskin bersifat kaya. Tuh Allah mengajarkan demikian. Sebab orang kaya itu ada yang udah kaya tapi pelit. Ya Allah, na'udzubillah min. Bagaimana pelit? Dia akan mengeluarkan zakatnya. Karena semakin banyak harta yang dia simpan, makin banyak harta yang harus dia zakatkan. Punya mobil, berapa duit harga mobilnya? Keluarin 2,5%. Punya rumah, berapa rumah? Kontrakan dia punya. Zakatin itu kontrakan. Ada berapa pemasukan dalam setahun? Keluarin 2,5%. Bapak, ada orang nggak mau ngeluarin zakat itu tuh, zakat harta berat, begitu dihitung-hitung zakat hartanya umpama 100 juta, takut keluarin, masih bisa nih dibeli mobil satu lagi, kan gitu. Tapi ada orang kaya di Aceh, masya Allah, dia zakatnya berapa miliar, dia keluarin, dibagiin orang lebih daripada satu. Tapi semakin tahun semakin tambah yang dia keluarin, kenapa? Berkah. Jadi jangan takut sama yang namanya keluarin sedekah, zakat, infak, jangan takut. Kalau kita keluarin tambah banyak, tambah banyak. Zakat itu juga melatih orang miskin yang bersifat kaya. Ini yang orang-orang bagus. Dia miskin, kekurangan, tapi bersifatnya kaya. Sering dia, selain dia ngeluarin zakat, dia juga bersedekah. Ini orang miskin yang latihan kaya.
Latihan kaya itu perlu. Kalau orang mau latihan miskin gampang, pelit aja udah latihan miskin. Tapi latihan kaya ini susah, berat. Duit cuman ada umpama 100.000, ada kotak amal lewat, padahal duitnya pecahan. Ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, duitnya pecahan 100.000. Kotak amal lewat, orang pada tidur. Kotak amal masih jauh, dia lihatin aja subhanallah, 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 subhanallah. Kotak amal udah tutup, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal lewat, dilewatin teman-temannya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Di sini mah nggak ada yang begitu. Di sini orang dermawan semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Belajar kaya, Allah melatih itu dengan zakat belajar kaya. Karena orang yang belajar kaya hatinya ikhlas. Begitu dia keluarin infaknya, sodakohnya, ya orang miskin yang keluarin dia punya hartanya, dia punya cuman segitu-gitunya tapi dia keluarin, maka itulah orang yang nilainya insya Allah Subhanahu wa taala besar. Nilainya insya Allah Subhanahu wa taala gede karena dia termasuk orang yang bersyukur. Diberi keadaan cuma apa adanya, tapi dia memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukurnya dengan apa dia punya segitunya dia berikan lagi, dia keluarin lagi. Dan Rasulullah telah mengajarkan kita sifat dermawan. Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan di rumahnya. Makanan tidak pernah disimpan di rumah Rasulullah. Kalau ada makanan yang udah sore, udah malam, umpama belum ada dikeluarin, dicari orang keluarin. Nggak ada makanan kalau malam di rumah Rasulullah. Tapi kalau kita, alhamdulillah ada makanan di kulkas penuh. Kadang berhari-hari itu makanan di kulkas. Jangankan malam, makanan buat seminggu aja masih ada. Ini daging di kulkas udah beku, ada. Padahal Rasulullah ngajarinya tidak begitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memang makanan tersebut buat nafkah keluarga, artinya sedekah juga. Boleh. Rasulullah mengajarkan agar kita menjadi orang yang dermawan. Sebab ada orang yang udah banyak hartanya, udah kaya tapi merasa miskin. Al-Quran yang mengatakan allazi jama'a malan wa addadah. Orang yang kerjaannya mengumpulkan, menghitung. Dikumpulin itu harta dihitung, dikumpulin hartanya dihitung, enggak pernah dikeluarin. Nauzubillah min. Ini orang yang kaya tapi hatinya miskin. Selalu kurang, enggak pernah cukup. Selalu dia merasa kurang, enggak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena cuma dikumpulin, dihitung. Kalau dia keluarin ke orang lain, kecil nilainya, tapi menurut dia besar itu. Tapi kalau dia terima dari orang lain, gede yang orang berikan, menurut dia kecil. Bebas itu sifat orang kaya yang hatinya miskin. Hati-hati. Kita mesti jadi orang yang walaupun keadaannya kaya tapi tahu dirinya kaya. Itu orang yang beruntung. Atau dia orang miskin tapi dia merasa dirinya kaya. Yang maksud miskin merasa dirinya kaya, maksudnya dalam sifat-sifat kedermawanan. Bukannya belagu, ego, sifat takabur, bukan. Orang miskin belagu banget, punya motor baru dicopot-copotin buat ngebut, buat ngetrek, buat hobi segala macam. Padahal keadaannya miskin, ini belagu namanya. Kagak boleh begitu. Orang kaya yang tahu dirinya kaya, dia punya harta, dia keluarin lagi, dia dermakan hartanya, maka itu orang yang beruntung. Karena kita kan pengen hidup
selamat di dunia, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Bahagia di dunia dengan apa? Dengan banyak amal ibadah. Di antaranya zakat, infak, sedekah, banyak di bulan Ramadan ini. Walaupun dikit yang kita keluarkan, di sisi Allah nilainya besar. Di sisi Allah gede nilainya. Nilai apanya? Nilai pahala buat kita. Dan orang yang mengeluarkan hartanya di hari biasa itu biasa aja nilainya. Tapi di bulan Ramadan begitu besar, begitu tinggi nilainya, beda antara yang kemarin saudara sedekah amal jariah isi kotak amal 10.000, 50.000 di bulan selain Ramadan, dengan di bulan Ramadan Anda isi 50.000, beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 50.000 di bulan lain, 50.000 di bulan ini, beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sia-siakan di bulan yang baik dengan banyak-banyak amal ibadah, dengan banyak bersedekah. Buat bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, sedikit lagi bulan Ramadan selesai, maka maksimalkanlah ibadah Anda, sedekah Anda, zakat fitrah Anda di bulan Ramadan ini. Kenapa sih orang-orang ulama-ulama kita ngajarinya nih, begitu bulan Ramadan pada langsung itu kita keluarin zakat fitrah kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena nilainya beda, nilainya tinggi gitu. Tapi kalau sudah hari raya Idul Fitri baru dia keluarin, itu nilainya udah di luar Ramadan, udah beda lagi nilainya. Makanya kita alhamdulillah guru-guru kita, ulama-ulama kita ngajarinnya keluarin zakat itu sebelum keluar daripada Ramadan. Masih bulan Ramadan udah dikumpulin zakatnya di bawah begitu. Makanya hadirin sekalian, keluarinlah zakat fitrah kita di lingkungan kita, tempat kita tinggal. Itu yang lebih abdul, lebih bagus. Jangan sampai kalau kata orang yang dia tinggal di mana, zakatnya di mana. Ya, kita tinggal di Jakarta, keluarin dulu zakat kita di Jakarta, baru kita pulang kampung. Begitu. Jangan sampai orang Jakartanya tetangganya yang miskin, ya agak ada bekas-bekasnya aja tinggal di situ begitu. Jangan sampai demikian. Keluarin zakat fitrah kita, zakat mal kita seberapa pun keluarin. Punya motor, harganya berapa? Keluarin zakatnya. Itu jadi tambah berkah, tambah berkah. Karena nanti akan ditimbang segala amal perbuatan kita. Banyakkan amal baik apa amal buruk. Orang yang amal baiknya banyak beruntung. Orang yang amal baiknya sedikit rugi. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang beruntung. Berat timbangan kebaikannya, maka dia itu orang yang beruntung. Tapi orang yang khafat mawazinu, ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Karena itu hadirin sekalian, perbanyaklah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan keluarkan zakat fitrah kita sebagai kepedulian kita kepada sesama kita. Ibadah yang nilainya dua mendapatkan keutamaan, mendapatkan yang satu mendapatkan ridhonya Allah, juga mendapatkan ridhonya manusia. Artinya mendapatkan ridhonya, hubungannya langsung ke Allah zakat fitrah, juga kepada manusia. Begitu, ada dua hubungan yang nyambung, ke Allah dan juga kepada manusia. Karena itu keluarkanlah zakat kita, keluarkanlah sedekah kita. Jangan duit, apalagi di bulan ini sebelum Ramadan selesai, jangan lupa sedekah sama anak yatim. Orang yang dianggap sholatnya kagak bener, sholatnya dianggap bohong-bohong, beragamanya dianggap dia mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama,
Orang yang sholatnya, dia sholat tapi nggak peduli sama anak yatim. Dia berbuat baik tapi nggak peduli sama anak yatim. Itu. Nauzubillah min dzalik. Karena itu pedulilah sama anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa qabilul yatim hakaza fil jannah. Aku dengan orang yang menafkahi anak yatim nanti akan seperti ini dalam surga, bagaikan jari telunjuk dan jari tangan. Begitu dah kalian. Karena itu hadirin sekalian, sebelum Ramadan selesai, sisakan uang kita. Pilih uang kita, yang ini buat yatim, yang ini buat sedekah, yang ini buat orang tua. Kalau masih punya orang tua, berikan orang tua kebahagiaan. Jangan sampai ada orang yang nanya, sedekah sama orang tua bagaimana tak? Orang tua dikasih sedekah, jangan sampai. Orang tua berilah hadiah yang nilainya fantastis buat kita, berikan orang tua. Seandainya orang tua kita kaya pun demikian, kasih aja orang tua kita. Senangnya orang tua kita. Kenapa? Ridhonya orang tua memberikan rezeki kita jadi tambah banyak. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah padanya, dan Allah berikan kita rezeki yang banyak sehingga kita bisa memberikan sedekah jariyah dan fitrah, dan juga kita bisa beramal dengan harta kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang kaya, juga anak-anak kita jadi orang kaya yang dermawan, yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca doa, kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah rezekinya. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baiknya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Azidi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.